Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Selasa 14 Maret 2023. Kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan selamat atas diangkatnya kembali kepada Xi Jinping untuk masa jabatan ketiga sebagai Presiden China 5 tahun mendatang. Ucapan ini disampaikan pada hari Jumat 10 Maret 2023. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya itu memperkuat kontrol Xi Jinping dan menjadikannya sebagai kepala negara yang paling lama menjabat sejak pendirian Republik Rakyat China pada tahun 1949. Sebenarnya apa motif ucapan selamat dari Megawati Soekarno Putri atas pengukuhan Xi Jinping sebagai Presiden China 3 periode? Patutkah Megawati memuji China? Lantas apakah China yang berhasil mendorong perdamaian dunia? Untuk masa kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rian. Assalamualaikum Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah selalu semangat. Salam 3 periode. Bung Rian, Xi Jinping resmi dilantik menjadi Presiden China untuk ketiga kalinya. Beliau, Xi Jinping ini kemudian sepertinya akan menjadi presiden yang paling kuat di China setelah Mao Zedong. Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pun turut memberikan selamat. Nah, sebenarnya apa motif ucapan tersebut? Lantas, apakah pantas diucapkan, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, jadi kalau kita bicara tentang motif ya, maka sesungguhnya kita melihat ya kebiasaan ya di dalam konteks hubungan internasional itu adalah antar pemimpin ya paling tidak di panggung depan gitu ya di front stage itu pasti kemudian berusaha ya untuk membangun hubungan baik antara satu dengan yang lain. Nah, ucapan selamat itu adalah salah satu dari upaya ya untuk membuat hubungan baik ya di antara dua negara atau lebih ataupun juga tokoh-tokoh politik ya yang ada di negara tertentu gitu ya di dalam kaitannya komunikasi politik mereka bahwa mereka ingin membangun hubungan baik karena dengan memberikan ucapan selamat gitu ya itu adalah merupakan sesuatu yang wajar yang biasa dilakukan. Tetapi yang kedua adalah kalau kita bicara tentang fatsun politik ya dalam konteks etika atau sopan santun politik ya itu menjadi pertanyaan yang perlu untuk kemudian kita cermati. Kenapa? Karena Xi Jinping ya itu saat ini adalah ada di periode jabatan yang ketiga yang sebenarnya diyakini banyak pihak dan sesuai faktanya bahwa ini adalah membuka jabatan untuk seumur hidup. Ya, dan itu kemudian tanpa kontrol ya yang signifikan terutama dari dalam negeri karena kita tahu Cina menganut kebijakan politik dengan satu partai utama yaitu Partai Komunis Cina ya sehingga menjadi pertanyaannya adalah bahwa apakah layak kemudian memberikan selamat ya tadi kepada calon ya dari penguasa yang tanpa kontrol ya yang kemudian nanti akan cenderung ya untuk menjadi seorang diktator karena selama ini ya dia sudah dikenal di dalam negeri sebagai pemimpin yang memiliki tipikal yang sifatnya itu keras begitu ya sehingga dari sini saya kira poinnya adalah bagaimana kemudian
kita menempatkan ini dari konteks fatsun politik, dan menurut saya tidak pantas justru kemudian ini dilakukan dalam konteks jabatan yang ketiga dan membuka peluang untuk terjadinya jabatan seumur hidup ya tanpa kontrol ya. Saya kira itu Mas Nanan. Iya, next Bung. Tak hanya Megawati, sebagaimana kita singgung tadi, Jokowi juga memberikan selamat. Apresiasi keberhasilan juga diberikan atas sikap Cina mendorong perdamaian dunia, terkhusus mengambil prakarsa rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran. Betulkah Cina mendorong perdamaian? Bagaimana realitas masalah ini? Perdamaian. Terus gimana dengan Muslim Uighur ya? Ya, Silakan, Bung. kalau kita lihat maka sesungguhnya prakarsa perdamaian yang dilakukan oleh Cina ya khususnya dalam konteks Iran dan Arab, menurut saya masih sangat prematur kalau itu dianggap sebagai satu niatan baik begitu ya. Kenapa? Karena selama ini antara Arab ya dengan Iran itu masih banyak sekali kemudian hal-hal yang fundamental yang tidak mudah ya untuk diselesaikan, dan disinilah saya melihat justru konteks politiknya itu Cina sebenarnya lebih mengambil keuntungan ya dalam konteks ya untuk semacam menyatukan front gitu ya, menghadapi berbagai kekuatan, dalam arti saya ini memiliki banyak teman, nah gitu kira-kira kalau secara sederhananya itu, sehingga dari sini saya kira tidak sesuai dengan realita ya prakarsa perdamaian itu. Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam negeri ya Xi Jinping ini memiliki kebijakan yang sangat keras termasuk kepada kaum muslimin ya yang ada di Uighur ya, yang kemudian kita kenal selama ini dengan daerah Xinjiang gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana ini ada satu kontradiksi di situ. Belum kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana perlakuan Cina sendiri ya kepada Hong Kong ya, dan juga kemudian kepada Taiwan begitu ya. Artinya saya melihat ini hanya semacam gimmick saja lagi-lagi di panggung depan begitu ya. Padahal sebenarnya faktanya ya mereka ini justru adalah pihak-pihak yang sangat diktator ya di dalam melakukan kebijakan, termasuk apalagi kepada warganya sendiri begitu. Jadi saya kira ini hanya sebuah katakanlah tadi gimmick yang sifatnya itu menurut saya sangat-sangat dangkal begitu kira-kira. Ya, Masya Allah. Dangkal. Gimik dangkal lagi. Ya. Apakah dalam konstelasi geopolitik di Timur Tengah tersebut, posisi Cina sangat penting bagi negara-negara kawasan, dan apakah posisi Cina sangat penting bagi dunia, Bu? Ya, saya kira kalau kemudian melihat Cina hari ini, memang ini adalah prototipe Cina yang ingin ya mencoba mengambil peran lebih, karena selama ini Cina itu dikenal sebagai kekuatan pada wilayah regional semata, begitu ya. Dan kemudian yang kedua, Cina lebih pada aspek-aspek yang terkait dengan masalah ekonomi, begitu ya. Artinya apa? Bahwa sekarang mereka ini berusaha untuk menunjukkan ya kekuatan mereka, ya ini lebih menurut saya kepada upaya untuk tadi menunjukkan eksistensi diri mereka begitu ya, tetapi selama ini saya kira mereka belum terbukti ya track recordnya itu untuk kemudian menjadi pemain yang penting ya dalam konteks politik ya. Kalau dalam konteks ekonomi mungkin dia memiliki peran yang besar. Karena apa? Karena faktanya di Timur Tengah khususnya pemain utama tetaplah kemudian negara Amerika Serikat ya dengan sekutunya itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana kemudian sekarang negara-negara Timur Tengah itu bertekuk lutut ya di bawah arahan Amerika ya, khususnya untuk kasus misalnya normalisasi dengan Israel begitu ya, sehingga negara-negara seperti Uni Emirat Arab ya, kemudian Bahrain ya, kemudian juga diikuti Sudan, diikuti kemudian juga Maroko, itu semuanya ya tanda kutip tunduk ya dalam kekuasaan Amerika ketika kemudian mereka dipaksa untuk kemudian melakukan normalisasi dengan Israel. Artinya apa? Bahwa Cina sebenarnya pemain pinggiran kalau dalam konteks politiknya begitu ya. Mungkin dalam konteks ekonomi dia mencoba untuk menunjukkan eksistensinya dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai Belt and Road Initiative, yang dulu kita kenal sebagai OBOR, One
bad, one road. Tetapi sesungguhnya saya melihat secara konstelasi politik dia masih jauh kalau dianggap sebagai kekuatan yang nanti akan berpotensi dominan. Ya mungkin secara umum dia punya potensi ya gitu ya. Tetapi saya kira masih jauh lah dari arogansi dan dominasi Amerika yang begitu brutal ya di Timur Tengah begitu kira-kira. Itu saya kira Mas Nan. Terakhir, Bung, apakah Megawati akan mendukung Jokowi, Presiden Joko Widodo, untuk meniru Presiden China Xi Jinping yang kembali terpilih pada periode ketiga masa jabatan 5 tahun ke depan, Bung? Ya, kalau melihat berbagai pernyataan ya yang ada di dalam isu ini, yaitu terkait dengan 3 periode atau perpanjangan jabatan atau juga kemudian terkait dengan penundaan pemilu dan seterusnya, saya melihat mereka ada di 2 kutub yang berbeda, gitu ya. Jadi artinya saya melihat justru Megawati ingin ya agar kemudian nanti calon yang dia dukung begitu ya, itu nanti akan tetap bisa berlaga di 2024 begitu ya. Artinya apa? Isu perpanjangan sebagaimana yang terjadi di Cina kelihatannya sudah mati begitu ya kira-kira. Jadi sudah layu sebelum berkembang gitu kira-kira ya. Mungkin sempat berkembang tapi kemudian hanya sebentar dan akhirnya kita melihat opini publik pun juga kemudian kita lihat sangat-sangat berpihak kepada tadi bagaimana agar tetap jabatan yang terkait dengan presiden itu kemudian dibatasi begitu. Nah, saya kira politik yang akan ditempuh oleh Megawati saya perkirakan ya itu justru bertentangan ya dengan apa yang terjadi di Cina hari ini, sehingga bisa dibayangkan nanti keduanya antara Mega dengan Jokowi ini saya kira akan ada di jalan yang berbeda. Saya lihat dilihat dari kepentingan masing-masing yang tentu berbeda pula begitu. Jadi saya kira disinilah sebaiknya ya masyarakat publik itu kemudian lebih berani lagi menyampaikan opini ya terkait dengan stop ya perpanjangan jabatan ya dengan apapun ya manuver yang dilakukan tadi itu, sehingga kita akan bisa melihat ya bahwa sesungguhnya ini hanyalah cerminan daripada keserakahan ya syahwat politik yang begitu luar biasa, tetapi pada saat yang sama tidak diimbangi dengan pelayanan kepada publik yang sifatnya benar-benar sempurna ya kepada masyarakat ya sebagai pihak yang harusnya kemudian justru dilayani dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Mas Nanang. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bung Rian atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah pengingat bagi seluruh negeri ini bahwa siapapun pemimpinnya, kalau tidak memimpin dengan aturannya Allah, maka akan amburadul. Mau 3 periode, mau 5 periode, atau 30 periode pun tidak masalah, asalkan mau menerapkan hukum Islam sebagai aturan dalam kehidupan. Baik, pemirsa khilafah, news yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nano Setiawan undur diri dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.